Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, penuh hikmat dan kasih Yesus Kristus yang menolong kita untuk melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini Rabu tanggal 20 November 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 2 ayat 7. Dikatakan demikian. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Tema renungan iman adalah utusan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang ayah adalah imam di tengah-tengah keluarga. Namun, siapakah imam dalam nas ini? Dialah yang melayani di bait suci untuk memberitakan firman Allah. Tidak mudah untuk menjadi seorang imam agar tidak menjadi murahan, bukan karena kemampuan biaya atau kemampuan intelektualitas. Ada dua jenis imam saat ini, yaitu imam yang menghidupi keimamannya dan imam yang murahan. Dari manakah kita mengenal kedua jenis imam ini? Pertama, ialah pengajaran yang benar keluar dari mulutnya. Pengajaran atau hikmat itu adalah yang berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa seorang imam tidak akan lelah menyelidiki firman Allah, sehingga apa yang keluar dari bibirnya sesuai firman Allah itu sendiri. Banyak sekarang pengkhotbah atau imam berkhotbah dari dirinya sendiri dan dari pengetahuannya sendiri, dan tidak memperhatikan bibirnya lagi karena takut kepada manusia, dan apa yang dikhotbahkannya tidak lagi menurut firman Allah itu sendiri. Apalagi banyak sekarang yang berkhotbah yang isi khotbahnya hanya memberitakan firman yang enak didengar telinga saja. Yang kedua adalah yang memberitakan hukum Tuhan dari mulutnya. Di bulan Januari yang lalu, tren seorang pendeta yang meminta gift atau khotbah live di TikTok agar mau mendoakan seseorang. Siapa yang memberi gift, dialah yang disebut terberkati, dan yang tidak memberi menjadi diremehkan. Namun imam yang benar adalah apa yang keluar dari mulutnya ialah hukum kebenaran dan hukum keadilan Allah. Bukan hanya yang enak saja didengar, bukan hanya berkat, tetapi firman Allah tajam seperti pedang dua sisi atau dua mata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah dan bijaklah kita
mengenal imam yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini, bahwa imam adalah utusan Allah, utusan Tuhan yang menghendaki agar para imam dan pelayannya sungguh-sungguh hidup kudus dan hidup benar, serta tidak menyimpang dari standar Allah, melayani dengan penuh integritas, tulus, dan jujur. Imam yang benar hendaklah senantiasa menghidupi kebenaran firman Allah, hukum dan keadilannya, dan memberitakan firman Allah kepada orang lain dengan sungguh-sungguh, supaya orang lain mau bertobat, hidup benar di jalan Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, supaya kami mampu menjadi imam yang benar, melayani Tuhan sesuai standar Allah dengan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Imam yang hidupnya suci dan tidak tercemar dan tidak terseret oleh orang lain yang mau berbuat dosa. Sadarkan kami Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum orang yang menyimpang dari kehendak Allah, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai kami, anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini, senantiasa kami mempercayakan diri kami kepadamu, dan senantiasa menjalani hidup ini di jalan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang lemah dan berbeban berat, serta menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Kami juga memohon berkat dan campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan dan usaha serta pekerjaan kami, supaya selalu berhasil dan kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.